Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut ini adalah video presentasi dari kelompok 3 tentang analisis publik dalam mata kuliah perencanaan program Public Relation. Kelompok 3 ini beranggotakan Aisyah Amalia Cahyani dengan akhiran NIM 55, Fani Rezekianah dengan akhiran NIM 34, Nur Nilam Cahya dengan akhiran NIM 33, dan Rahel Patricia dengan akhiran NIM 54. Nah, ada yang udah tahu belum nih tentang analisis publik? Untuk selanjutnya, silakan disimak ya videonya. Kemampuan perencana atau public relation untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik adalah landasan dari kampanye komunikasi terpadu yang efektif. Pertama, perencana atau PR perlu menangani kelompok orang yang tepat. Kenapa? Agar tidak menyia-nyiakan sumber daya organisasi atau kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan publik penting. Yang kedua, perencana atau PR perlu berhati-hati dalam memeriksa setiap publik untuk mengembangkan strategi agar dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, ada karakteristik publik. Terdapat 5 karakteristik penting dari sebuah publik. Yang pertama, publik dapat dibedakan. Ini merupakan pengelompokan individu yang dapat dikenali, meskipun belum tentu organisasi atau kelompok formal yang diakui. Misalnya, sebuah perusahaan perhiasan mungkin ingin mempromosikan dirinya kepada setiap orang yang ingin membeli perhiasan mahal. Namun, itu bukanlah publik, karena tidak mengidentifikasi sekelompok orang tertentu. Sebaliknya, toko perhiasan mungkin mengidentifikasi publiknya sebagai orang-orang dengan pendapatan di atas $50.000 yang merayakan momen penting kehidupan seperti ulang tahun, anniversary, kelulusan, dan sebagainya. Yang kedua, publik adalah homogen. Anggotanya berbagi sifat dan fitur yang sama. Mereka memiliki cukup kesamaan bagi Anda untuk memperlakukan mereka sebagai sebuah kelompok. Misalnya, semua profesor perguruan tinggi yang mengajar mata kuliah peradilan pidana tidak saling mengenal dan bahkan mungkin tidak setuju dengan isu-isu spesifik dalam disiplin tersebut. Tetapi, minat dan pengetahuan kolektif mereka tentang peradilan pidana menjamin identifikasi mereka sebagai publik oleh organisasi. Publik konsumen yang diidentifikasi sebagai segmen pasar secara tradisional telah diidentifikasi oleh ciri-ciri umum seperti baby boomer, etnis, senior, generasi X, dan sebagainya. Ketiga, publik penting bagi organisasi Anda. Setiap kelompok yang dapat diidentifikasi dan tentu saja tidak setiap individu yang terisolasi penting bagi keberhasilan organisasi Anda. Beberapa dapat dengan aman diabaikan serta ditangguhkan. Ahli strategi untuk hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran paling tertarik pada publik yang dapat secara signifikan berdampak pada garis bawah organisasi dan mempengaruhi kemajuannya dalam mencapai misinya. Yang keempat, sebuah publik cukup besar untuk menjadi masalah. Pastikan publik Anda cukup besar untuk menjamin tindakan strategis yang hanya berurusan dengan suatu pernyataan dan sedikit kemungkinan penggunaan media publik. Jika Anda orang, mereka bukan merupakan publik dan taktik pemrograman Anda mungkin terbatas pada alat komunikasi pribadi. Yang kelima, publik dapat dijangkau. Publik adalah grup yang dengannya Anda dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Misalnya, community college mudah menjangkau calon mahasiswa karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota geografis yang kecil. Lebih sulit bagi universitas terkenal di dunia untuk menjangkau calon mahasiswa karena mereka tersebar tipis di seluruh dunia. Selanjutnya, mengidentifikasi publik adalah perencanaan komunikasi yang baik memerlukan identifikasi berbagai publik organisasi. Tidak ada yang namanya masyarakat umum. Sebaliknya, setiap publik terkait dengan organisasi dalam hubungan yang unik. 4 kategori pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah publik dan kategori pelanggan yaitu pelanggan adalah publik yang menerima produk atau jasa dari suatu organisasi seperti konsumen saat ini atau calon konsumen, pembeli, penggemar, pelanggan, anggota, dan sebagainya. Kategori pelanggan juga mencakup apa yang disebut konstituen, bayangan, orang-orang yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan produk atau layanan organisasi, tetapi dapat mempengaruhi persepsi organisasi.
Dan selanjutnya yang kedua ada enabler, yaitu publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi seperti asosiasi profesional atau lembaga pemerintah, pemimpin opini dengan pengaruh atas pelanggan potensial seperti pialang saham dan analis. Yang ketiga, pembatas, yaitu publik yang dalam beberapa cara mengurangi atau merusak keberhasilan suatu organisasi seperti pesaing, lawan, dan kekuatan musuh dikenal sebagai pembatas. Kelompok aktivis sebagai pemungkin potensial dapat menjadi publik yang membatasi ketika organisasi tidak dapat mengikuti mereka. Demikian pula surat kabar atau stasiun televisi yang tidak ramah dapat menjadi publik yang membatasi. Dan yang keempat ada produsen, yaitu publik yang memberikan masukan kepada organisasi disebut produsen. Ini termasuk personil seperti karyawan, sukarelawan, dan serikat pekerja. Produsen bahkan yang dibutuhkan seperti pemasok dan produsen sumber daya keuangan seperti pendukung, donor, dan pemegang saham. Di next slide berikutnya ada publik utama, yaitu bagian utama dari pengembangan kampanye komunikasi yang efektif adalah mengidentifikasi publik spesifik yang sesuai, yang disebut publik kunci atau publik strategis, mengklasifikasi publik tertentu oleh perencana sebagai yang paling penting untuk aktivitas hubungan masyarakat. Publik kunci adalah orang-orang yang ingin Anda libatkan dalam proses komunikasi. Setelah Anda mengidentifikasi banyak publik Anda akan memilih publik yang sangat penting untuk situasi yang sedang Anda kerjakan. Publik kunci ini seringkali berjumlah dari 2 sampai 5, meskipun ini dapat meningkat secara signifikan dengan isu-isu yang kompleks. Pertama ada publik syafaat dan pemimpin opini. Syafaat yang pada dasarnya berarti menggunakan perantara yang berpengaruh. Sebuah organisasi seringkali akan mengarahkan dirinya tidak hanya kepada publik kuncinya, tetapi juga kepada kelompok yang telah berhubungan dengan publik tersebut. Publik syafaat berfungsi sebagai jembatan yang berpengaruh antara organisasi dan juga publiknya. Dalam banyak situasi perencanaan, beberapa publik yang terdaftar sebagai enabler dapat berfungsi sebagai publik syafaat. Itu adalah karena mereka telah mendapatkan perhatian dan rasa hormat dari publik utama. Selanjutnya, pemimpin opini adalah panutan berpengaruh yang memiliki rasa hormat dan kepercayaan publik. Anggota masyarakat melihat pemimpin opini saat mereka memperoleh informasi, membentuk sikap dan pendapat, dan menentukan tindakan. Pemimpin opini sangat berguna karena mereka menghasilkan dukungan dari mulut ke mulut. Pemimpin opini bersifat independen. Artinya, mereka tidak berbicara di bawah naungan organisasi, juga tidak mendapat manfaat langsung darinya. Karena kemandirian ini mereka seringkali cukup dipercaya. Selanjutnya, ada menganalisis publik utama. Analisis yang cermat dari setiap kunci publik adalah landasan dari fase penelitian. Semakin banyak informasi dan wawasan yang dibawa ke langkah ini, semakin efektif keseluruhan program. Gagasan di balik langkah ini adalah untuk memungkinkan perencana masuk ke dalam pikiran publik kunci organisasi. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian informal seperti wawancara dan curah pendapat. Melalui penelitian informal dan formal, serta akal sehat, perencana dengan cermat memeriksa setiap publik. Salah satu cara yang paling penting untuk menganalisis publik adalah dengan mempertimbangkan konsekuensinya terhadap publik organisasi dan sebaliknya. Konsekuensi organisasi terhadap publik secara aktif atau setidaknya secara potensial. Dalam cara yang sangat nyata, konsekuensi menciptakan publik dan keterlibatan PR kita dengan publik seringkali dipandu oleh analisis tentang seberapa nyata dan jelas konsekuensi tersebut. Selanjutnya ada menganalisis organisasi dan menerapkannya untuk menangkap publik kunci. Yang pertama ada tahap perkembangan. Granik and Han mengidentifikasi 4 tahap publik. Yang pertama ada non-publik. Sebuah non-publik adalah kelompok yang tidak berbagi masalah apapun dengan organisasi. Tidak ada konsekuensi nyata ke atau dari organisasi. Pada tingkat ini dan saat ini, kelompok ini sama sekali tidak penting bagi organisasi. Yang kedua ada publik laten. Sebuah publik laten paham masalah dengan organisasi tetapi belum mengenali situasi ini atau potensinya. Mungkin menyebutnya embryonic public karena memiliki banyak potensi tetapi belum ada kesadaran
diri untuk ikut memberikan tanggapan dan kontribusi atas masalah. Yang ketiga ada sadar publik. Sebuah masyarakat sadar dengan masalah dan merasakan konsekuensi sebagai relevan, tetapi tidak terorganisir untuk membahas dan bertindak atas masalah ini. Dan yang terakhir ada publik aktif. Pada tahap akhir perkembangannya, publik yang aktif telah mencapai kepenuhan dari apa yang kita identifikasi sebagai publik. Hal ini membahas bertindak atas isu bersama, ikut memberikan tanggapan atau ikut aktif, melakukan kontribusi beserta perkembangannya. Selanjutnya ada karakteristik utama. Setiap publik mengacu pada 5 karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, situasi hubungan masyarakat. Menilai keinginan, minat, kebutuhan, dan harapan publik terkait dengan masalah serta apa yang tidak diinginkan atau dibutuhkan. Pertimbangkan sikap publik yang relevan. Yang kedua ada organisasi. Pertimbangkan hubungan masing-masing publik kunci dengan organisasi, bagaimana dampak organisasi pada publik dan sebaliknya. Pertimbangkan juga visibilitas dan reputasi organisasi dengan publik ini. Yang ketiga ada komunikasi. Pelajari kebiasaan komunikasi yang baik seperti media atau saluran komunikasi, sumber pesan untuk publik ini, dan siapa pemimpin opininya. Juga tunjukkan apakah publik ini sedang mencari informasi tentang isu-isu tersebut. Penilaian ini akan berdampak besar nantinya ketika memilih alat komunikasi karena pencari informasi cenderung memulai komunikasi atau menggunakan taktik yang membutuhkan keterlibatan langsung mereka. Yang keempat ada demografi. Mengidentifikasi ciri-ciri demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau informasi relevan lainnya tentang publik ini. Yang terakhir ada preferensi kepribadian. Pertimbangkan preferensi psikologis dan temperamental dari publik kunci ini. Menilai manfaat relatif dari daya tarik logis versus emosional. Ketahui tentang sesuatu kepribadian publik kunci, lalu menyesuaikan pesan agar sesuai dengan preferensi psikologis mereka. Dengan ini, pesan akan lebih efektif dan persuasif. Terima kasih perhatiannya untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.